Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sel volta. Nah, apakah kalian tahu apa sih sel volta itu? Mari kita bahas. Nah, jadi sel volta itu adalah kebalikan dari sel elektrolisis, di mana mampu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Selain itu juga merupakan arus listrik yang pertama kali ditemukan lewat seorang penemu yang bernama Galvani dan Volta itu sendiri. Sel ini dapat menghasilkan listrik karena adanya redoks yang muncul spontan. Artinya sel volta itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi dari besaran listrik yang dapat dihasilkan sel volta bisa ditentukan menggunakan alat yang dinamai dengan voltmeter atau potensiometer. Sel ini terdiri dari dua elektroda, di mana keduanya berhubungan dan bisa menghasilkan listrik. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai jembatan garam hingga larutan elektrolit tempat di mana elektroda berada. Jembatan garam adalah dinding dengan pori-pori yang memisahkan katoda dan anoda pada sel ini. Jembatan ini juga terbilang sebagai ruangan elektrolit dengan fungsi mempertahankan kenetralan yang terdapat pada batang elektroda. Sel volta juga memiliki dua buah elektroda, masing-masing dinamakan dengan katoda dan anoda, yang bersentuhan langsung dengan larutan elektrolit. Ketika elektroda dihubungkan, anoda akan memunculkan reaksi oksidasi dan pada katoda memunculkan reaksi apabila sel ini memakai seng Zn sebagai bagian anoda sementara tembaga Cu sebagai katoda, sehingga reaksi yang muncul adalah sebagai berikut. Zn solid plus CuSO4 aki plus Cus dan menjadi perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta juga memiliki beberapa prinsip perlu diperhatikan dalam memahami kelistrikan. Yang satu ini diantaranya adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kemudian pada anoda memunculkan reaksi oksidasi dan katoda reaksi reduksi. Selain itu, adanya anoda menjadi kutub negatif, katoda sebagai kutub positif, dan elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, voltmeter, bagian atau komponen penting yang pertama adalah voltmeter yang fungsi sebagai penentu besar dari energi potensial. Dan yang kedua itu jembatan garam, yaitu terdapat dalam sel ini yang fungsinya sebagai penjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Yang ketiga, anoda. Bagian ini berstatus sebagai elektroda negatif yang biasanya berupa seng atau Zn dan merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan yang keempat adalah katoda, sebagai bagian elektroda tembaga Cu yang bertindak sebagai tempat adanya reaksi reduksi terjadi. Contoh soal, Ni dan Pb disuruh mencari potensial standar sel voltanya. Nah, kita menggunakan penyelesaian E derajat sel sama dengan E derajat reduksi dikurang dengan E derajat oksidasi sama dengan E derajat besar dikurang dengan E derajat kecil. Nah, di sini kita lihat nih, Ni dan Pb itu derajatnya yang paling besar yang mana? Nah, pada Pb itu derajatnya negatif 0,13, berarti dianya lebih besar. Sedangkan pada Ni itu derajatnya negatif 0,25, berarti kecil. Jadi yang kita pilih adalah Pb yang besarnya. Berarti kita masukkan negatif 0,13 dikurang dengan negatif 0,25. Jadi hasilnya positif 0,12 volt.